الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين إمام المرسلين سيد الخلق المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه الله لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita nanti mendapatkan karunia dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari nikmat dan karunia itu, Allah telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, nikmat keimanan kepada kita, dan nikmat umur sampai pada saat ini. Dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menggunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarful abdi bila an'amallah limardatillah, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghancurkan dekadensi moral, yang telah mempraktikkan nilai-nilai ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan syariat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan kehidupan dan kematian bagi manusia. Bahwa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan bagi manusia adalah liyabluwakum, untuk menguji manusia, mencoba manusia. Apa yang akan diuji? Ayyukum ahsanu amala, di manakah, siapakah di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya ketika berada di dunia ini. Jadi tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah amal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah amal yang paling baik. Bukan banyaknya amal, bukan hebatnya amal, tetapi amal yang paling baik. Lalu apa sih amal yang paling baik itu? Ditafsiri oleh para ulama, ahsanu amala, sebaik-baik amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah akhlasakum wa aswabakum. Yang pertama, amal yang kita lakukan harus dilalui dengan niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, amal yang kita kerjakan adalah sebaik-baik amal yang sesuai dengan contoh perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal yang paling baik yang pertama adalah
Semua amaliyah ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan oleh ulama-ulama fikih bahwa syarat utama, rukun utama ketika mau melaksanakan amaliyah ibadah, yang pertama adalah niat. Ibadah apapun didahului dengan niat. Ketika kita mau sholat, didahului dengan niat. Ketika kita mau melaksanakan ibadah puasa, didahului dengan niat. Mau mengeluarkan zakat, mau ibadah apa saja, amaliyah apa saja, didahului dengan niat lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Memurnikan amaliyah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam doa iftitah kita sering kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bahwa salatku, amaliyah ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amaliyah yang kita laksanakan harus sesuai dengan yang dicontohkan, yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah amaliyah yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata banyak keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada amaliyah yang ringan, amaliyah yang gampang, tetapi amaliyah yang ringan, yang mudah itu ternyata bisa menyebabkan kita mendapatkan rahmat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga sebaliknya, ada amaliyah yang ringan, ada amaliyah yang mudah, tetapi amaliyah yang mudah, yang ringan itu justru menyebabkan Allah membenci kepada kita. Banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Udhibat imra'atun fi hirratin sajalatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar, la hiya at'amatha wa la saqatha, id habasatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min hashasil ard." Ada seorang perempuan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi hirratin, disebabkan gara-gara hanya masalah kucing. Seorang perempuan itu mengikat kucing, tetapi dia tidak memberi makan kepada si kucing. Si kucing itu terikat sehingga dia tidak bisa mencari makanan. Di sekitarnya tidak ada makanan, bahkan dia tidak bisa kemana-mana, yang menyebabkan si kucing itu sampai meninggal. Dan disebabkan kucing yang mati, yang tidak diberi makan oleh seseorang tadi, kemudian karena diikat oleh orang tadi, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena masalah kucing saja, ternyata dia bisa menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala turun, siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala turun. Bagaimana kalau kita zalim kepada orang yang beriman, kita zalim kepada tetangga kita, saudara kita, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala sangat murka. Perbuatan yang kecil, perbuatan yang remeh, tapi bisa menurunkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di dalam keterangan lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ada seorang laki-laki yang dia berjalan di gurun pasir. Kemudian seorang laki-laki itu dalam keadaan kehausan dan di depannya ada sumur. Kemudian laki-laki itu mengambil air di sumur itu. Setelah dia minum, setelah dia merasa segar dari hausnya, ternyata dilihatnya ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, yang menunjukkan bahwa anjing itu dalam keadaan haus. Kemudian orang tersebut berpikir, bagaimana saya bisa mengambil air untuk sang anjing itu? Kemudian dia turun ke bawah sumur, tidak ada timba. Kemudian dia pakai sepatu dia yang berasal dari kulit. Kemudian dia naik ke sumur itu dengan tangan yang merangkak, kemudian mulut yang gunakan untuk menggigit sepatu yang berisi air itu. Setelah berada di darat, kemudian orang itu memberikan
air kepada anjing itu, dan anjing itu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah dibunuh dari hausnya dia yang tadinya minta air. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada laki-laki tersebut. Amaliyahnya kecil. Dan kalau kita lihat kucing yang bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari kita yang berada di lingkungan rumah kita, kalau kita lihat madaratnya, kalau kita lihat manfaatnya, mungkin tidak ada manfaatnya. Tetapi ketika kita menganiaya seekor kucing, ternyata bisa menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita menzalimi seekor anjing, yang anjing dalam ajaran kita merupakan hewan yang najis. Ternyata ketika kita menzalimi hewan tersebut pun Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan kezaliman. Allah bisa menyebabkan turunnya azab pada orang tersebut, bahkan bisa menyebabkan orang itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari beberapa cerita hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ulama ahli tasawuf yang memerinci amaliyah yang kelihatannya ringan, amaliyah yang kelihatannya mudah, tetapi ketika dilaksanakan dengan benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan praktek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amaliyah itu ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, menerangkan di dalam kitabnya, wa likulli wahidin tariqun min turuq yahtaruhu wa yakunu min dawasila kajunusihi bainal anami murabbiya wa katafratil awradi kasawmi salat wa kahidmatin linnasi walhamdil hatab litasadduqin bimuhassalin mutakawilan. Bahwa setiap orang itu bisa menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang kecil. Terpenting adalah kewajibanlah kita laksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala lah kita tunaikan. Kemudian baru beramal dengan amalan-amalan yang sunnah sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada beberapa contoh yang menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan keridhaannya kepada orang tersebut. Yang pertama, wa kajumusihi bainal anami murabbiyah. Dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, tetapi dia hanya melaksanakan khidmah kepada masyarakat. Dia mengajar kepada masyarakat, dia membimbing kepada masyarakat, tetapi kalau tujuannya satu, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan cara yang Nabi Muhammad SAW praktekkan, maka perbuatan ini bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah ini bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya kepadanya. Kemudian wa kasratil awradi, banyaknya wiridan, banyaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Kenapa? Tidak boleh dalam satu jam pun kita lupa kepada Allah, dalam satu hari pun kita lupa kepada Allah. Artinya setiap saat harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang tasawuf memberikan hukum wajib bagi orang yang selama ini tidak bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tertentu ketika dia memasuki dunia thariqah ataupun dunia zikir yang lainnya. Kemudian seperti melaksanakan ibadah puasa sunnah, melaksanakan sholat sunnah,
dan melaksanakan khidmah kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Bahkan dicontohkan, kita tidak punya apa-apa, tidak pandai apa-apa, yang dia bisa hanya mencari kayu bakar. Kemudian kayu bakar itu dia bagi menjadi dua, yang satu dia jual untuk keluarganya, yang sebagian dia sedekahkan untuk orang lain, untuk yang membutuhkan. Hal ini pun bisa menyebabkan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridwan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim